Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sadiatul Maulana dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas prestasi Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu nggak sih Khulafaur Rasyidin itu siapa aja? Ya, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang sahabat Nabi. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, masa pemerintahannya atau masa periodenya, yakni Abu Bakar menjabat selama 2 tahun, Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun, Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib menjabat selama 5 tahun. Nah, yuk kita coba lihat apa aja sih prestasi-prestasi yang diraih oleh para Khulafaur Rasyidin ini. Pastinya sangat keren sih. Check it out. Oke, pertama yaitu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini terbilang sebentar dalam masa periodenya. Beliau hanya menjabat 2 tahun, tapi prestasinya begitu luar biasa. Yang pertama, beliau menghapus atau menumpas kaum Riddah. Apa sih kaum Riddah itu? Kaum Riddah itu adalah kelompok atau orang-orang yang berusaha untuk murtad dari agama Islam. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa perjanjian mereka masuk Islam adalah hanya sebatas ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, perjanjian itu selesai dan mereka boleh kembali ke agamanya masing-masing. Artinya mereka harus keluar dari agama Islam. Nah, itulah yang dinamakan murtad. Dari situ Khalifah Abu Bakar tidak menerima atas argumentasi tersebut. Ia menolak adanya kaum Riddah karena mereka secara terang-terangan keluar agama Islam tanpa sebab yang masuk akal. Awalnya Abu Bakar melakukan tindakan secara persuasif dan damai. Namun kaum Riddah ini masih sangat memaksa sehingga Abu Bakar harus menyatakan perang. Hasilnya kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq memenangkan perang Riddah tersebut. Akhirnya beliau berhasil menumpas gerakan murtad dan nabi-nabi palsu yang muncul sekitar tahun 632 Masehi sampai 633 Masehi. Selanjutnya, beliau berhasil menyatukan kembali Jazirah Arab yang sempat terpecah belah. Saat menyatukan Jazirah Arab, terjadi pula peperangan atau pertempuran antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yaitu pertempuran yang disebut dengan Perang Yamamah sekitar tahun 632 Masehi. Setelah Perang Yamamah, prestasi Abu Bakar yang selanjutnya ialah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atau mengkodifikasi Al-Quran menjadi satu buku. Mengapa demikian? Hal itu didasari karena kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq terhadap ayat-ayat Al-Quran yang akan hilang karena para penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang. Nah, kemudian prestasi yang selanjutnya yaitu adalah ekspansi wilayah. Khalifah Abu Bakar mengirimkan banyak sekali pasukan untuk menaklukkan sebagian besar Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Oh, tentu bukan suatu prestasi yang mudah. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dengan masa jabatan yang terbilang singkat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mampu menyatukan fondasi umat Islam. Oke, selanjutnya Khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai Khalifah kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya. Khalifah Umar bin Khattab dijuluki sebagai arsitek negara Islam. Nah, kenapa demikian? Apa saja sih prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Pertama, Khalifah Umar bin Khattab berhasil mengirimkan ekspedisi militer ke Syam dan Irak untuk melakukan penaklukan Islam. Nah, penaklukan inilah yang menjadi jalan pembuka untuk perluasan Islam selanjutnya. Prestasi selanjutnya yaitu membenahi administrasi negara dan keuangan. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan diwan-diwan atau departemen-departemen dan membangun dewan perpajakan, juga membangun baitul. Prestasi selanjutnya yang diraih oleh Umar bin Khattab ialah mengadopsi kalender Hijriah sebagai kalender resmi negara sekitar tahun 638 Masehi, dan kalender Hijriah tersebut masih dipakai oleh umat Islam hingga detik ini. Yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, beliau ini dijuluki sebagai penyelaras kitab suci. Mengapa demikian? Karena pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam mengkodifikasi Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan ini kemudian melengkapi mushaf yang sudah dikodifikasi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi selanjutnya yang diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan ialah membentuk armada laut Islam pertama sekitar tahun 649 Masehi.
Setelah membentuk armada laut pertama, Khalifah Utsman bin Affan kemudian melakukan ekspansi lanjutan, yaitu melakukan penaklukan ke Afrika Utara, Asia Tengah, dan Persia Timur. Prestasi selanjutnya yang diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan ialah memperluas Masjid Nabawi, membangun jalan, dan membentuk sumur, sehingga hal ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut ke Khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau banyak juga meraih prestasi-prestasi yang hebat. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau mampu menggantikan pejabat-pejabat yang kurang cakap pada masa sebelumnya, yakni pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau juga mampu mengembalikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Beliau mampu memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, sehingga Kufah menjadi pusat ilmu dan pengetahuan yang berkembang. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau mampu menghadapi tantangan internal yang terjadi pada masa pemerintahannya. Contohnya seperti fitnah besar yang terjadi antar saudara, yakni menimbulkan adanya perang Siffin dan perang Jamal. Selanjutnya, prestasi yang diraih ialah mampu membenahi keuangan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyita harta para pejabat yang didapatkan secara tidak benar. Kemudian, ia mengambil harta-harta tersebut dan mengumpulkannya ke Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. Nah, demikianlah beberapa prestasi hebat yang sudah diraih oleh Khulafaur Rasyidin pada masanya. Dengan demikian, dari prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Khulafaur Rasyidin, maka kita sebagai umat Islam mendapatkan warisan abadi dari Khulafaur Rasyidin, yakni fondasi peradaban, penyebaran Islam, kemajuan ilmu, serta toleransi beragama. Sekian pembahasan mengenai prestasi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.